Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai juga, di sini Ibu akan mengirimkan kalian absen, jadi nanti kalian tinggal absen saja ya. Ibu akan mengirimkan kodenya lewat WA Group, jadi silakan dibuka WA Grupnya. Pada hari ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya. Yang bisa jawab silakan kirim jawabannya ke WA Group kita ya. Yang pertama itu, mengapa di Indonesia itu masih banyak pengangguran? Mengapa di Indonesia itu masih banyak pengangguran? Silakan dikirim jawabannya melalui WA Group. Ini juga untuk nilai tambahan kalian. Jadi jika yang bisa jawab, Ibu akan memberikan nilai tambahan. Oh iya, sudah ada teman kalian yang menjawab ya. Jadi menurut teman kalian yaitu Dewi, di sini dia berpendapat bahwa Indonesia itu banyak penganggurannya karena ketersediaan lapangan pekerjaannya itu kurang. Jadi di Indonesia itu banyak penganggurannya karena lapangan pekerjaannya itu sangat kurang. Baiklah, yang pertama itu pada hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama, ataupun sesudah bekerja. Tenaga kerja mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja atau manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tenaga kerja merupakan penduduk yang memasuki usia 15 sampai 65 tahun. Jadi jika sudah lewat dari 65 tahun itu sudah tidak dapat dikatakan sebagai tenaga kerja. Dari definisi tersebut, tenaga kerja merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih. Yang pertama di sini ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah orang yang melakukan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Di sini contohnya seperti dokter, pengacara, ataupun akuntan. Kemudian tenaga kerja terlatih. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih, yaitu orang yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman kerja terlebih dahulu. Contoh tenaga kerja terlatih itu adalah sopir, masinis, montir, tukang las, juru masak, dan tukang leding. Dan kemudian yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus. Itu seperti contohnya adalah pedagang asongan, juru parkir, dan lain sebagainya. Baiklah, mari kita lanjut ke komponen kedua, itu ada angkatan kerja atau labor force. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan, sementara tidak bekerja, atau seseorang yang memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja termasuk penduduk usia produktif, penduduk yang bukan angkatan kerja atau non-labor force, antara lain penduduk yang masih sekolah, ibu rumah tangga, pensiun, atau orang yang lumpuh total, serta orang yang tidak mau dan tidak mampu untuk bekerja. Indikator untuk mengukur angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas disebut tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan presentasi perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja menurut BPS. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia 15 tahun dikali 100%. Manfaat TPAK adalah untuk
mengatur keterlibatan produktif yang aktif dalam kegiatan menciptakan barang atau jasa dalam suatu negara. Indikator yang menggambarkan tingkat ekonomi secara umum dan rasio angkatan kerja terhadap penduduk per kelompok dan jenis kelamin. Komponen ketiga yaitu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana menggambarkan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi oleh pencari kerja. Kesempatan kerja berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian pihak yang menyediakan kesempatan kerja antara lain pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, dan pelaku ekonomi lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke komponen yang keempat. Komponen yang keempat itu adalah pengangguran. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang termasuk negara kita yaitu Indonesia, salah satunya adalah pengangguran. Masalah ini timbul akibat kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja meskipun mampu bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kemudian pengangguran disebabkan hal-hal antara lain pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, penerapan sistem padat modal dalam proses produksi, keterbatasan lapangan kerja karena lesunya perekonomian, serta persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, ini kan tadi di awal Ibu ada nanyain ke kalian tuh apa penyebab dari pengangguran di negara kita. Nah, tadi kan juga ada kawan kita yang menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, barusan tadi Ibu menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam ketenaga kerjaan. Kemudian tadi kan Ibu ada menyinggung tentang TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, berikut ini kita akan menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan contoh soalnya. Dicatat ya contohnya, kita sama-sama ngerjain. Dalam suatu perekonomian yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.900.000 orang, tetapi hanya sebanyak 9.125.000 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka TPAK-nya adalah, ayo kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, berdasarkan soal di atas itu, kita dapat nentuin angkatan kerjanya itu adalah 9.125 dan penduduk usia kerjanya itu 14.900 orang. Kemudian, rumus TPAK itu kan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Jadi di sini kita bagiin 9.125 dibagi 14.900 kemudian dikali 100%. Hasilnya itu sama dengan 61,24%. Jadi TPAK itu adalah 61,24%. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyain ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi kan Ibu sudah membahas tentang komponen-komponen dari ketenaga kerjaan. Berikutnya kita lanjut ke upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja ini ada 5. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan karyawan. Dan keempat, meningkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir itu ada menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ibu akan membahas yang pertama dulu, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan ini ada 2, yaitu yang pertama pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu pendidikan yang dimulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan formal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memiliki daya saing yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal, pemerintah menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas belajar
menyalurkan beasiswa pendidikan, dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua itu ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang ada di lingkungan sosial yang berbentuk belajar secara mandiri atau autodidak. Hasil pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal sebagai sarana belajar. Contoh pendidikan nonformal adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, kursus, seminar, pelatihan, pemagangan, kelompok belajar, majelis, ataupun sanggar. Itu tadi adalah cara atau upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu melalui kualitas pendidikan ya. Dan kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat diberdayakan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan sarana kesehatan yang memadai, memperbaiki sistem sanitasi, meningkatkan gizi keluarga dan masyarakat, serta memberikan jaminan sosial. Yang ketiga itu ada mengembangkan keterampilan karyawan. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dalam kelangsungan proses produksi suatu perusahaan. Faktor produksi ini perlu ditingkatkan kualitasnya agar mencapai produktivitas yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan pelatihan, keterampilan, pemagangan, bimbingan, dan konseling, serta promosi jabatan. Yang keempat itu ada meningkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap aktivitas atau pekerjaan itu harus menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Inti pelaksanaan sistem K3 adalah komitmen. Untuk meningkatkan jaminan K3, suatu perusahaan melakukan kegiatan antara lain membentuk tim K3. Kemudian yang terakhir itu adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Bekerja tidak hanya bergabung dalam suatu instansi atau perusahaan. Jika belum atau tidak bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, angkatan kerja dapat bekerja secara mandiri. Angkatan kerja dapat berwirausaha dengan minat atau keahliannya atau sesuai dengan keahlian yang dipunyai oleh seseorang. Dengan berwirausaha, angkatan kerja dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitasnya. Itu tadi adalah upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Itu kalian 5 kelompok itu terdiri atas 4 atau 5 orang siswa. Kemudian Ibu minta kalian untuk mencari materi. Yang pertama itu mengenal sistem upah. Itu kita bagi menjadi 5 kelompok kan. Jadi kelompok 1 upah menurut waktu, yang kedua upah menurut satuan hasil, yang ketiga upah borongan, keempat upah sistem bonus, dan kelima upah sistem mitra usaha. Jadi kalian itu diskusi, kemudian minggu depan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Sekian materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila Ibu kurang pandai dalam menjelaskan materi. Kita akhiri saja. Selamat siang semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Sekian dan terima kasih.